ketika dia di dunia ini, ketika dia diadili, ketika dia dihakimi, ketika dia ditinju, adakah perkataan yang keluar dari mulutnya? Justru dia mengumpat, dia memaki. Adakah justru dia mengutuki orang lain? Saudara, apakah saudara mau? Bagaimana untuk sempurna? Saudara, kalau saudara mau sempurna, berarti saudara harus mulai detik ini menjaga setiap perkataan-perkataan yang ada dalam mulut kita. Apa yang kita ucapkan. Kita harus bisa meneladani Yesus Kristus ketika dia diperhadapkan dengan pemerintahan, dengan pengadilan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Semua orang berusaha untuk mencari kesalahannya, perkataan Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan satupun perkataan yang salah dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita, saudara, ketika kita dihina, justru kita tidak tahan. Justru kita keluar perkataan-perkataan yang menyebalkan. Kita keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Yesus Kristus Tuhan. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai perkataan yang bijaksana. Saudara, di dalam kehidupan kita, sering perkataan-perkataan kita gunakan kurang bijaksana di dalam berkata-kata terhadap orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa? Karena perkataan guru itu, sebagai seorang guru, sama guru, dosen, pendeta, pengajar, mereka itu perkataannya selalu diperhatikan dengan luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa justru guru ini perhatikan? Karena ketika dia mengajarkan sesuatu tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang diperkatakannya, justru orang lain akan menghakimi dia berdasarkan perkataannya. Begitu banyak kita menemukan mungkin dosen-dosen di sekolah-sekolah teologi ya. Bayangkan saudara, dosen-dosen di sekolah teologi ya, dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan tentang Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Mereka boleh pandai dan pintar di dalam intelektual. Mereka boleh cerdas di dalam hal ilmu keagamaan atau ilmu teologi. Tetapi mereka kurang cerdas, kurang pintar di dalam mempraktekkan ilmu yang dia miliki. Harus kita perhatikan saudara. Mungkin ajaran kita, perkataan kita begitu keras. Perkataan kita mungkin begitu tajam, tetapi tidak setajam perilaku yang kita lakukan. Kalau kita berkata-kata dengan keras, perkataan kita akan kurang keras karena yang lebih keras adalah perilaku kehidupan saudara ketika kita melakukan terhadap orang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit dosen-dosen teologi ya. Jadi kalau saudara sebagai dosen teologi saat ini, mari kita amati betul. Sudahkah saudara mempraktekkan ilmu teologi yang saudara ajarkan kepada orang lain? Karena begitu banyak dosen teologi ya, tetapi perilakunya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada, dia semaunya sendiri. Dia semena-mena. Dia tidak bisa memberikan hal-hal dan memberikan contoh yang baik. Saudara, terlalu banyak mereka pintar dalam teologi ya, tetapi mereka tidak pandai dan tidak pintar mempraktekkan teologianya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas perkataan seorang pengajar akan digunakan untuk menghakimi dirinya sendiri. Jadi kalau kita sebagai seorang pengajar, terlebih lagi orang percaya, kita sudah banyak berperan mungkin sebagai pengajar. Kita belajar mengajarkan orang lain bagaimana mengenal Yesus. Tetapi apakah saudara mengenal Yesus lebih dari apa yang kita ajarkan kepada orang lain? Saudara, jangan sampai kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Firman Tuhan jelas katakan tadi, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Kalau firman Tuhan jelas katakan, hendaklah saudara sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Berarti salah satu cirinya orang yang sempurna
adalah dia menjaga perkataannya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak pernah bisa berhasil menjaga perkataan kita masih jauh dari sempurna, saudara. Belajarlah untuk sempurna dalam segala hal. Yang pertama, kita belajar sempurna dalam perkataan kita dulu sebelum kita sempurna dalam pikiran, penglihatan, dan perbuatan kita. Belajarlah sempurna melalui perkataan kita, melalui ucapan-ucapan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menganggap remeh selama ini dengan perkataan-perkataan kita. Tapi kita mari belajar dari bagaimana Yesus ketika ada di dunia ini. Ketika dia di dunia ini, ketika dia diadili, ketika dia dihakimi, ketika dia ditunjuk, adakah perkataan yang keluar dari mulutnya? Justru dia mengumpat, dia memaki. Adakah justru dia mengutuki orang lain? Saudara, apakah saudara mau? Bagaimana untuk sempurna? Saudara, kalau saudara mau sempurna, berarti saudara harus mulai detik ini menjaga setiap perkataan-perkataan yang ada dalam mulut kita. Apa yang kita ucapkan. Kita harus bisa meneladani Yesus Kristus ketika dia diperhadapkan dengan pemerintahan, dengan pengadilan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Semua orang berusaha untuk mencari kesalahannya, perkataan Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan satupun perkataan yang salah dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita, saudara, ketika kita dihina, justru kita tidak tahan. Justru kita keluar perkataan-perkataan yang menyebalkan. Kita keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar seperti yang kita teladani Tuhan kita. Bagaimana ketika dia menghadapi pengadilan, penghinaan, direndahkan. Saudara siap? Mau menggunakan perkataan-perkataan yang bijaksana? Kalau saudara berkata saudara siap, berarti saudara harus siap. Ketika saudara dihina, ketika saudara diludahin mulutnya, apakah saudara mengumpat atau justru berkata, haleluya, puji Tuhan. Saudara, begitu banyak orang ketika mungkin diludahin mukanya. Jangankan diludahin mukanya, diludahkan di depan mukanya, di depannya dia saja. Dia bukan lagi berkata haleluya, tetapi dia bilang halelupa. Karena dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan harga dirinya, mementingkan kehormatannya. Saudara, kalau saudara tidak pernah bisa menjaga perkataan-perkataan kita yang bijaksana, terutama mungkin kita punya pembantu, mungkin kita punya atasan, mungkin kita punya orang-orang yang dekat dengan kita tidak pernah bisa menjaga perkataan-perkataan kita. Hati-hati saudara, kita masih jauh dari sempurna. Belajarlah sempurna di dalam perkataan-perkataan kita, saudara. Saudara, kalau ketika kita hidup di dunia ini saja, perkataan kita bisa digunakan oleh orang lain untuk menghakimi diri kita. Kita harus ingat, ada pengadilan tahta Tuhan yang tidak pernah kita bisa menghindarinya. Justru di pengadilan tahta Tuhan itu, setiap perkataan kita, semua akan diperkarakan. Tidak akan terlewat satupun, saudara. Jadi apapun yang kita perkatakan, kita harus ingat ada pengadilan tahta Tuhan. Dan itu akan diperkarakan nanti. Dan kita akan menghadapi pengadilan tersebut. Dan pengadilan itu begitu adil. Jadi kalau saudara sekarang di muka bumi ini diperlakukan dengan tidak adil, jangan khawatir. Karena di pengadilan tahta Tuhan, nanti kita akan diperlakukan sangat adil. Jadi setiap perkataan kita tidak akan pernah terlewati sama sekali. Saudara mungkin suka nonton sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola, pasti saudara ingat dengan yang namanya komentator setelah acara sepak bola. Bagaimana saudara melihat para komentator? Luar biasa. Mereka hebat. Mereka bisa mengatur bagaimana pemain-pemain harusnya berjalan kemana-kemana. Harusnya siapa yang menyerang, siapa yang bertahan. Coba saudara, kalau komentator itu kita taruh dan kita terjunkan di lapangan. Supaya dia berlomba dan dia bagaimana menjalankan teknik-teknik yang dia punya yang jago, yang hebat. Saya yakin. Dia baru lari 100 meter saja mungkin sudah ngap-ngapan. Seperti mau hilang nafasnya. Dia tidak bisa dan tidak hebat seperti teori-teori yang dia perkatakan di dalam mulutnya. Berapa banyak orang percaya pada saat ini, saudara? Justru mereka hebat menjadi komentator. Mereka tidak pernah hebat menjadi mentor. Tidak sedikit juga para pendeta, para dosen-dosen teologi. Mereka hebat menjadi komentator, mengomentari orang lain. Ketika ada orang bermasalah, ketika orang mengaku kesalahan, dia hebat mengomentari. Tetapi dia tidak pernah hebat bagaimana menjadi mentor bagi teman-temannya, bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita jangan menjadi Kristen komentator, tetapi kita menjadi Kristen yang mentor. Yang mementor orang lain supaya mereka bisa sama dan serupa seperti Kristus. Terlebih dahulu kita harus bisa serupa dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sebagai komentator, kita seorang percaya yang menjadi komentator, kita ditukar
ditaruh sebagai orang yang menghadapi masalah yang kita komentarin. Apakah saudara sanggup ketika kita tukar tempat dengan orang menghadapi masalah? Saya yakin kita belum tentu sanggup. Jadi janganlah kita menjadi orang yang sok pintar, orang yang komentator. Tapi marilah kita menjadi orang-orang percaya sebagai orang yang mementor orang lain. Supaya mereka bisa sama-sama dengan kita berubah menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, mari kita jaga perkataan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa kita harus sempurna. Berarti saudara, kita harus sempurna di dalam menggunakan perkataan-perkataan kita. Hendaklah kita bijaksana menggunakan perkataan-perkataan kita mulai hari ini. Dan kita rubah cara berbicara kita supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.